Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini seperti apa energinya. Seseorang yang akan bertemu dengan kamu dalam waktu dekat. Saya merasakan seseorang ini sepertinya sedang berjauhan ya dengan kamu. Mungkin karena sudah tidak ada kabar lagi. Mungkin ada beberapa yang LDR ya. Mungkin ada yang saat ini sedang diam-diaman ya, tidak ada komunikasi. Tapi sebenarnya dia ingin sekali bisa memperbaiki hubungan di antara kalian berdua. Mungkin pada awalnya dia merasa bahwa dia bisa baik-baik aja tanpa kamu. Dia bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa dia salah. Dia hanya mencoba untuk lari dari keadaan, lari dari masalah. Dia tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan dengan cara lari ya ataupun kabur dari situasi. Semakin dia menjauh dari kamu, yang sebenarnya dia rasakan adalah semakin kangen, semakin rindu, semakin teringat tentang kamu. Dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang sangat-sangat baik. Ya, kamu begitu penyayang, kamu begitu peduli sama dia, perhatian sama dia, dan juga punya hati yang tulus. Tapi di sini dia sudah menyia-nyiakan kamu dan juga segala hal yang telah kamu perjuangkan. Makanya pada saat ini dia berharap ya akan ada kesempatan lagi bagi dia untuk datang ya sama kamu, bisa di dekat kamu lagi, bisa membicarakan tentang hubungan ini. Karena jelas dia sayang banget sama kamu. Bahkan dengan tindakan ataupun perlakuannya yang mungkin sudah menyakiti hati kamu ya. Tapi dia ingin mengakui bahwa tidak ada lagi yang benar-benar bisa membuat dia jatuh cinta sampai yang sedalam ini. Ya, dia tahu dia belum memiliki kepastian bahwa kamu akan menerima dia kembali. Dia tahu bahwa kamu berhak untuk marah, kamu berhak untuk kecewa sama dia. Dia merasa sudah keterlaluan sama kamu. Ya. Mungkin dari perlakuannya, tindakannya, atau dari kata-katanya juga. Tapi hal itu pun sama menyakitkannya bagi dia setelah kehilangan kamu. Ya, dia merasakan kegalauan, dia merasakan kehilangan kamu. Karena kamu adalah dunianya di sini. Dia sudah menjadikan kamu sebagai kebahagiaannya. Jadi gak heran kalau dia sampai saat ini masih memikirkan tentang kamu ya, dan juga merindukan kamu dari kejauhan. Dia ingin menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin sebelumnya masih menggantung ya, belum ada kejelasan, belum ada kepastian. Karena pada saat itu egonya begitu tinggi. Ya. Dia merasa selalu benar.
Dia merasa kamulah yang salah, ya. Dia tidak ingin disalahkan. Dan dia menyadari juga ya bahwa sifat keras kepalanya menghancurkan hubungan ini. Makanya dia ingin berubah, dia ingin bisa membuktikan ya pada kamu bahwa dia tidak ingin seperti dulu lagi. Dia ingin berubah menjadi yang lebih baik untuk bisa bersama dengan kamu. Oke, kemudian di sini terlihat dia seperti menciptakan batasan ya sama kamu. Mungkin dia mengabaikan kamu beberapa waktu ke belakang ini. Dia nyuekin kamu, dia bersikap dingin. Ada beberapa di antara kamu yang udah menghubungi dia ya, mencoba untuk melakukan komunikasi, ngechat dia, tapi tidak dibalas. Nelfon dia, tapi nggak diangkat. Bahkan dalam kasus yang ekstrim ya, beberapa di antara kamu bahkan sudah diblokir di sini. Entah kamu yang diblokir atau kamu yang memblokir dia, tapi intinya komunikasi sangat-sangat tidak baik di sini. Ya, hingga kamu sampai pada suatu titik di mana kamu udah memasrahkan ya segalanya. Karena kamu pun capek ya dengan keadaan ini, dengan situasi ini. Karena situasi ini mungkin juga udah berulang kali terjadi, bukan hanya kali ini. Ya, apapun yang mungkin telah dia lakukan, mungkin tentang kebohongan, mungkin tentang konflik, ya, berantem yang tidak ada habisnya. Padahal kamu sayang banget sama dia, kamu ingin menemukan kedamaian di dalam hubungan kalian berdua. Bukannya hubungan yang labil, hubungan yang tidak dewasa, hubungan yang manipulatif. Kamu ingin menghindari itu semua. Tapi mungkin dianya yang kurang ada kesadaran ya, untuk bisa menjaga hubungan ini baik-baik saja. Saya juga melihat sebenarnya ada energi cemburu di sini. Entah ini energi kamu ataupun energi dari dia ya, yang saat ini sedang terpisah dari kamu. Dia kayak ingin mengatakan gitu ya, kalau dia cemburu sama kamu, tapi dia masih gengsi di sini. Karena dia tidak ingin terlihat lemah. Dia tidak ingin dia terlihat seperti membutuhkan kamu banget. Padahal memang kenyataannya dia sangat-sangat membutuhkan kamu. Dia melihat kamu begitu dewasa, begitu mampu ya untuk berpikir dengan logis. Kamu adalah pribadi yang hangat, pribadi yang menarik. Ya. Kamu juga mampu memahami batin perasaan terdalamnya. Itu yang membuat dia jadi nyaman banget sama kamu. Itu yang membuat dia jadi merasa terikat. Ya, dan tidak ada orang lain lagi yang mampu membuat dia merasakan ikatan yang sampai sedalam ini. Dia selalu mendoakan kamu ya, bahwa kamu akan baik-baik saja. Kamu bisa bersabar ya, jika kamu saat ini sedang menunggu dia. Karena dia pun juga menunggu kamu. Dia berharap akan ada jalan terbaik bagi hubungan ini untuk bisa memberikan kenyamanan dan juga kebahagiaan lagi, seperti sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lihat situasi hubungan ini. Untuk kartu pertama ya, di sini ada kurangnya penghargaan. Mungkin dia kurang bisa menghargai kamu selama ini, kurang bisa memberikan perhatian,
ataupun udah jarang ya mengekspresikan rasa cintanya seperti di awal-awal hubungan. Karena kamu melihat dia ini kayak dulunya begitu tergila-gila banget sama kamu, ya, manja banget sama kamu, ingin selalu bisa berada di samping kamu, nanyain kabar kamu terus, nanyain keadaan kamu seperti apa, ya, aktivitas kamu apa aja dalam satu hari. Tapi pada akhirnya hubungan ini kamu merasakan adanya perubahan ya. Perubahan yang pada akhirnya membuat kamu jadi penasaran di sini, membuat kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi sampai dia berubah? Ya. Karena banyak ya yang merasakan bahwa pasangannya ini jadi lebih cuek, jadi lebih sering bohong mungkin, ya. Lebih dingin. Dan makin lama makin egois seperti itu. Ya, makin misterius. Nggak tahu dia ada di mana, lagi sama siapa. Dia seperti ingin menutupi segalanya dari kamu. Padahal kamu adalah pasangannya. Padahal kamu adalah seseorang yang dia cintai. Apakah pengorbanan dan ketulusan kamu selama ini sudah tidak ada artinya lagi di matanya? Karena jika itu terjadi, jelas bahwa dia kurang bersyukur ya, dan juga sudah menyia-nyiakan kamu. Oke, kemudian di sini untuk kartu kedua ada nyaman. Sebenarnya kalian berdua saling nyaman satu sama lain, saling cinta, saling bahagia ya jika keadaan sedang baik-baik saja. Kalian merasa dunia adalah milik kalian berdua. Kamu melihat dia sebagai seseorang yang baik, seseorang yang bisa mengerti kamu juga, ya, membuat kamu jatuh cinta. Karena kamu gak akan bersama dengan dia kalau kamu gak cinta, kalau kamu gak benar-benar sayang. Ya, beberapa di antara kamu mungkin adalah pribadi yang sulit jatuh cinta, tapi jika sudah mencintai seseorang, ya, sudah bertemu dengan seseorang yang kamu anggap tepat, itu akan bisa sangat dalam sekali. Itu akan sangat membuat kamu ingin, ya, membahagiakan dia, membuat kamu ingin berkorban, membuat kamu ingin bisa memberikan kebahagiaan, kenyamanan, dan juga kepedulian sama seseorang tersebut. Tapi jika kamu pengorbanannya sudah tidak dihargai lagi, sudah tidak dianggap lagi, maka energi kamu terkuras di sini. Ya, tidak ada timbal balik yang seimbang. Mungkin kamu dibuat seperti mengemis ya sama dia. Mengemis kabar, mengemis kepedulian, perhatian dari dia. Padahal bukan hubungan yang seperti ini yang kamu mau. Kamu ingin adanya kesadaran ya di antara kalian berdua, dan juga saling bisa bertanggung jawab atas sifat, ya, atas tindakan masing-masing, supaya tidak saling melukai. Namun jika sudah terlanjur melukai ya satu sama lain, maka di sini yang hadir adalah penyesalan. Ya, ini berhubungan dengan kartu ketiga. Di sini ada pertemuan. Dia sangat ingin bertemu dengan kamu lagi. Menatap mata kamu yang begitu indah. Melihat senyuman kamu yang begitu manis. Ya. Perlakuan kamu, kepedulian kamu yang begitu hangat, sangat-sangat membuat dia terpesona. Dan dia ingin merasakan itu semua lagi. Ya, karena setelah berpisah dengan kamu, setelah mungkin tidak ada komunikasi, setelah kalian ada jarak satu sama lain, dia merasakan hidupnya hampa. Dia merasakan hidupnya gak ada warna lagi. Gak ada yang membuat dia bersemangat ya dalam bekerja, dalam beraktivitas sehari-hari. Semuanya terasa flat, terasa datar. Cuma kamu yang bisa memberikan
semangat ya pada aktivitas yang dia lakukan ya sehari-harinya. Dia kangen banget ya sama kamu, dia ingin bisa manja-manjaan lagi sama kamu, ingin cerita banyak hal lagi sama kamu, karena dia sudah terikat secara batin ya. Di sini kartu terakhir ada ikatan batin. Sangat berat rasanya untuk berpisah dengan kamu di saat dia masih merasakan ikatan batin ini. Dia sudah melihat kamu sebagai jodohnya, sebagai masa depannya yang ingin dia perjuangkan, dan dia ingin bersama dengan kamu seumur hidupnya. Oke, di sini kita akan lihat kembali ya dari kartu tarot. Siapakah yang akan bertemu dengan kamu dalam waktu dekat? Oke, ada kartu Knight of Swords, Three of Wands, dan ada The Wise One. Ada energi Aquarius, Gemini, Taurus, kemudian juga ada fire sign ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Energi untuk datang ya sama kamu di sini sangat kencang ya dengan hadirnya kartu Knight of Swords. Dia seperti membawa pesan, dia seperti ingin menjelaskan sesuatu. Ya, mungkin dia berutang penjelasan sama kamu. Karena selama ini dia tertutup, dia tidak memberitahu kamu yang sebenarnya terjadi, yang dia rasakan, yang dia pikirkan ya. Karena tadi kita lihat juga ada energi misterius dari orang ini. Oke, jadi dia kayak ingin datang dan menjelaskan sesuatu, ada pesan yang ingin dia sampaikan sama kamu. Mungkin tentang permohonan maaf, ya, menjelaskan situasinya seperti apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu dan juga hubungan kalian selama ini, semuanya ingin dia jelaskan. Ya. Dia ingin mengakui bahwa hal-hal yang telah dia lakukan sama kamu selama ini udah keterlaluan. Ya, udah melewati batas. Ya, kalau dibilang sabar, iya, kamu sangat sabar orangnya. Tapi kalau dia udah melewati batas, ya, tentunya kamu juga ingin mempertahankan harga diri kamu. Supaya kamu nggak diperlakukan seenaknya lagi, ya, tidak diinjak-injak sama dia. Kamu juga punya harga diri. Tapi kabar baiknya, di sini dia akan datang dengan penuh kerendah hatian. Dalam artian dia nggak akan membela diri lagi, ya, di sini sama kamu. Dia akan benar-benar datang dengan hati yang baik, hati yang tulus, niat yang juga baik, ya. Bukan untuk memanipulasi ataupun menyakiti kamu lagi. Ya, jadi saya merasakan di sini memang ada energi positif ya dari dia yang akan datang, karena kita bisa lihat juga dengan hadirnya kartu ini artinya ada kebijaksanaan yang sudah dia pelajari, yang sudah dia kumpulkan selama ini. Dia mungkin banyak merenung, banyak introspeksi diri. Dia menemukan pencerahan ya dan juga kesadaran yang cukup untuk bisa mengakui kesalahannya, meminta maaf sama kamu, dan juga memperbaiki sifat, karakter, ya, dan juga perlakuannya sama kamu nanti untuk kedepannya.
Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Three of Swords, lalu ada The Emperor. Saya menangkap ada energi pihak ketiga di sini. Nggak akan resonate bagi semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa yang kayak hubungannya hadir orang ketiga. Tapi dengan kesadaran yang dia miliki pada saat ini, dia ingin meninggalkan ya orang ketiga tersebut dan juga menjalin hubungan komitmen yang serius sama kamu, bahkan sampai nanti ke pernikahan. Ya, di sini dengan hadirnya kartu The Emperor ada energi Aries. Kemudian saya merasakan Ersan cukup kencang ya di sini, Libra, Gemini, dan Aquarius. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang dari Scorpio, Pisces, ya, Cancer. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, di sini yang disebutkan hanya yang kencang energinya aja. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam, memang ada perasaan sakit hati juga sebenarnya dari sisi dia ya. Nggak tahu kenapa dia sakit hati sama kamu. Mungkin kamu juga pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kamu pernah mengatakan hal-hal yang cukup menyakitkan hatinya juga ya. Atau mungkin dia sakit hati karena situasi saat ini, di mana dia tidak bisa ya melihat kamu secara langsung. Dia tidak mendapatkan kabar kamu. Dia cemburu. Ya. Dia tidak rela kalau kamu ada yang lain yang bisa membuat kamu nyaman. Dia nggak rela di sini. Dia hanya ingin kamu memilih dia. Ya, sebagai satu-satunya, sebagai seseorang yang bisa ya kamu andalkan. Terkadang dia memang bisa kekanak-kanakan juga di sini. Tapi saya melihat itu semua hanya karena dia ingin ya dimengerti oleh kamu. Ya. Dan dia pun bertekad pada saat ini untuk bisa lebih memahami dan juga mengerti kamu untuk kedepannya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini. Tak ada yang lain, hanya kamu yang mampu menerangi duniaku. Jadi memang yang dia rasakan ikatannya begitu kuat itu memang hanya kamu aja, hanya sama kamu aja. Ya, karena dia juga mengatakan bahwa hanya kamu yang mampu menerangi duniaku. Lalu jika dia pernah menghadirkan orang lain, ya, apakah dia merasakan cinta sama orang lain tersebut, sama pihak ketiga tersebut? Apakah dia merasakan kenyamanan? Jawabannya sebenarnya dia merasakan kenyamanan, tapi bukan untuk hubungan yang jangka panjang. Ya. Karena dia merasakan kenyamanan itu hanya untuk kesenangan semata, kesenangan sesaat. Bukan untuk membangun masa depan bersama, karena kalau berbicara tentang masa depan, jelas dia memilih kamu di sini. Oke, kemudian aku tak tahan lagi untuk berjauhan denganmu. Aku sangat membutuhkanmu. Mungkin selama ini dia gengsi ya untuk mengatakan ini. Tapi yang jelas dia memang merasakan dia udah gak tahan lagi untuk berjauhan sama kamu. Ya, dia membutuhkan kamu, dia menginginkan kamu, dia sayang banget sama kamu. Tapi beberapa di antara kamu berhubungan dengan seorang yang kurang ekspresif, kurang bisa menunjukkan gitu ya rasa cintanya yang begitu besar dan dalam, sehingga kamu dibuat bertanya-tanya apakah seseorang ini benar-benar sayang sama kamu atau hanya main-main saja. Oke. Kemudian di sini, seringkali aku merasa galau dan sedih. Hidupku sangat tidak seimbang saat ini. Mungkin ini adalah karma yang harus aku jalani. Ya, memang udah terlihat juga dari energi sebelumnya bahwa dia sering galau, dia sering sedih,
hidupnya tidak seimbang, tidak berwarna, ya, tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan dia merasa bahwa ini adalah karma yang harus dia jalani. Oke. Setelah menyelesaikan karmanya, ya, saya melihat di sini dia akan menjadi seseorang yang lebih sadar, ya, dalam tanda kutip, untuk bisa memperlakukan kamu dengan baik, dengan pantas, dengan penuh cinta, ya, dan juga penghargaan yang lebih tinggi, ya, dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena dia tidak ingin lagi menyia-nyiakan kamu. Dia udah paham, ya, rasanya bagaimana berjauhan, ya, tidak ada komunikasi, dan itu sangat-sangat menyiksa jiwanya. Dia berharap siklus itu akan segera berakhir. Oke, dan untuk kartu terakhir di sini, setelah aku merenung cukup dalam, ternyata kamulah orang yang kucari selama ini. Kamu adalah jawaban dari doaku. Mungkin selama ini dia berdoa, ya, untuk bisa dipertemukan dengan jodohnya, dengan soulmate-nya, twin flame-nya. Dia berdoa. Tapi mungkin di saat bersama dengan kamu, dia tidak benar-benar melihat kamu gitu, ya, sebagai seseorang yang menjadi jawaban atas doa-doanya selama ini. Tapi sekarang dia sudah mengetahui, ya, karena di sini dia udah merenung cukup dalam, dan memang kamulah yang terbaik, memang kamulah yang paling cocok untuk dirinya. Jadi dalam waktu dekat seseorang ini akan datang, ya, sama kamu, menghubungi kamu, dan juga memberikan suatu kejelasan tentang hubungan ini akan dibawa kemana. Oke, seperti itu, ya, untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.